Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, kewajiban orang tualah memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak. Namun terkadang orang tua kesulitan menentukan pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Bakat dan minat merupakan dua hal yang berbeda. Bakat adalah sesuatu yang sudah terbawa sejak seseorang lahir ke dunia. Sedangkan minat merupakan sesuatu yang disukai atau yang membuat anak tertarik untuk mengetahuinya lebih dalam. Lantas, bagaimana cara menggali bakat dan minat anak? Kini banyak bermunculan perusahaan yang menawarkan jasa untuk mendeteksi bakat dan minat anak. Dua yang paling populer adalah penelusuran melalui tulisan tangan dan sidik jari. Namun semua itu hanyalah instrumen penguak bakat dan minat anak semata. Karena selanjutnya, lagi-lagi, peran orang tua dan lingkunganlah yang sangat mempengaruhi anak dalam menemukan minat. Salah satu metode untuk mengetahui bakat dan minat anak adalah melalui penelusuran tulisan tangan. Untuk membahasnya sudah bersama kami ahli membaca tulisan tangan atau grafolo, Deborah Dewi dan psikolog Ibu Lia Budiman. Ya Mbak Deborah, Ibu Lia, terima kasih telah bergabung di dialog kita siang ini. Ya ini kita ke Bu Lia dulu bahwa bagaimana atau apa yang harus dilakukan orang tua untuk menggali bakat dan minat anak. Orang tua mempunyai peran yang sangat besar. Dan yang pertama-tama tentunya orang tua harus mengetahui siapa anak kita. Dan mungkin menyempatkan dan harus menyempatkan waktu untuk bersama anak. Dan artinya kita harus observasi begitu. Iya, dan mungkin observasi itu adalah tools yang orang tua miliki untuk dapat mengetahui apa sih yang anak kita sukai, apa kelebihan anak kita. Dan dengan kita memberikan juga stimulasi dan beragam macam aktivitas supaya anak kita bisa mencoba banyak hal dan mengetahui diri mereka sendiri dan mengetahui apa sih yang saya sukai, apa sih kelebihannya yang saya punyai. Jadi menurut saya peran orang tua itu sangat besar, walaupun sekarang ini banyak hal-hal yang dapat digunakan juga untuk mendeteksi minat dan bakat anak, tetapi orang tua adalah kunci utama ya untuk bisa melihat sendiri bagaimana potensi-potensi dari anak begitu. Betul. Nah sebenarnya kalau dilihat tujuan apa sih yang ingin dicapai berkaitan dengan kita mengetahui minat dan bakat, karena dua hal yang berbeda, minat dan juga bakat, begitu Bu Lia? Betul. Minat itu terkadang anak memiliki minat tetapi mungkin tidak mempunyai mungkin kemampuannya tidak secara alami dimiliki. Tetapi dengan mempunyai minat, tentunya motivasi anak akan lebih tinggi untuk mencoba, untuk bekerja lebih keras. Dan ada juga anak yang telah mempunyai kemampuan alami, tetapi mungkin sebenarnya tidak terlalu berminat terhadap kemampuannya itu ya. Jadi mungkin orang tua juga harus melihat. Jadi intinya dua unsur ini harus seimbang, minat dan bakat begitu, untuk bisa menentukan atau melihat penelusuran bakat dari anak, atau mungkin berkaitan pada tujuan akhir menemukan apa sih cita-cita anak nantinya, begitu Bu Lia? Bakat bisa dimiliki sejak lahir, tetapi bagaimanapun untuk menjadi excellent atau mungkin menjadi yang baik tentunya harus ada praktis, harus terus dibina. Dan tentunya kalau sudah memiliki minat dan bakat, motivasi sudah ada, bakat sudah ada, tentunya akan berjalan terus tuh pelatihan-pelatihan itu. Kadang-kadang nih ada orang tua secara psikologis itu atau mungkin melihat bahwa ini anak saya memang tidak ada bakat di dunia mungkin satu hal dunia musik mungkin, tapi juga minat anak ini demikian besar terhadap apakah ini bisa menentukan kesuksesan atau mungkin nantinya anak ini akan bisa mengeksplorasi bidang musik dan juga akan berhasil dalam bidang itu. Jadi orang tua tidak perlu khawatir akan hal tidak takut mungkin tidak punya bakat atau hal lainnya. Kalau anak itu suka, why not? Kita berikan kesempatan, kita fasilitasikan. Tentunya mungkin kalau ingin menjadi profesional misalnya violin, tetapi mungkin langkah-langkahnya kamu harus mungkin bekerja atau latihan lebih keras lagi. Ya, tentunya ada ekspektasi-ekspektasi juga mungkin yang harus kita terangkan kepada anak. Tetapi kalau anak ini ingin
kasihlah kesempatan jika kesempatan itu memungkinkan untuk kita berikan. Jadi Baik. jangan melimit. Jangan deh, kayaknya kamu nggak berbakat, udah deh cari aja yang lain. Justru itu kita tidak boleh ada limitation terhadap, jadi kita harus terus mengeksplorasi apa potensi anak begitu ya. Iya. Kita harus jeda lagi nih, Mbak Deborah mungkin ingin memberikan informasi mengenai Grafolo itu seperti apa, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Junasia. Ya pemirsa, tadi kita di segmen sebelumnya kita sudah menelisik minat dan bakat anak dikaji dari sisi psikologis. Nah ini ada penelusuran minat bakat mungkin bisa dikaji dari analisis tulisan tangan, grafologi. Nah ini Mbak Deborah bisa diceritakan bagaimana kaitannya grafologi ini bisa memberikan result bakat dan minat pada anak. Grafologi sendiri itu adalah salah satu metode untuk mengetahui apa yang terjadi di antara otak dan pikiran manusia melalui coretan-coretan, grafis, tulisan tangan maupun gambar-gambar. Nah, kalau untuk mengetahui minat dan bakat, sebetulnya grafologi itu lebih mengetahui ke arah bagaimana sih kondisi si anak ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Lia ya, bahwa orang tua sebaiknya mengeksplorasi. Nah, dalam rangka mengeksplorasi itu bisa jadi ketika dieksplorasi mungkin orang tua berpikir anak ini sepertinya berbakat deh bermain musik. Kemudian mati-matian anak ini dipompa untuk les musik ini berbagai macam, tapi kemudian ternyata si anak ini nggak suka. Mungkin tertekan. Nah, itu mempengaruhi kondisi emosionalnya. Itulah yang bisa terlihat dari analisa tulisan tangan. Bagaimana sih si anak ini menyikapi lingkungannya, menyikapi orang tuanya, kemudian menyikapi sekolahnya. Karena bagaimanapun juga anak-anak kemampuan untuk mereka bisa mengkomunikasikan ya apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan itu masih sangat terbatas dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi melalui grafologi justru orang tua bisa terbantu selain minat bakat sih lebih mengetahui update kondisi terkini kejiwaan si anak. Apakah si anak itu oke kan tadi orang tua sudah mengobservasi minatnya ke sini, tapi dia berbakat nggak? Nah, anak itu kan memang harus terus-menerus dilihat ya. Nggak bisa hanya dilihat sekali minat bakat seperti ini kemudian diarahkan. Ada banyak bias dalam penilaian itu begitu ya. Bisa jadi di tengah perjalanan tadinya si anak ini minat, tapi kemudian tiba-tiba dia tertekan di tengah jalan. Nah, disitulah nanti peran analisa tulisan tangan atau ilmu grafologi itu memantau bagaimana kondisi kejiwaan atau emosional si anak. Artinya kita bisa mungkin kita bisa simpulkan bahwa memang melalui grafologi ini karakter dan kepribadian seseorang melalui tulisan tangan itu bisa dilihat secara jelas begitu ya. Sudah pasti iya untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa. Nah, sedangkan untuk anak-anak ada step-stepnya tersendiri. Karena anak-anak sendiri kan masih proses ya, Mbak, untuk bisa menulis itu masih membutuhkan pemahaman intelektual, kemudian membutuhkan kemampuan penguasaan otot-otot motoriknya. Jadi kalau untuk melihat karakter anak dari tulisan tangan, khususnya untuk anak-anak di usia 8 tahun ke bawah itu masih terlalu dini sebetulnya. Artinya 8 tahun itu mungkin validitas dari result yang ingin kita dapatkan itu sudah merepresentasikan bahwa ini anak sudah siap untuk dikaji secara karakteristiknya sudah matang begitu ya. 8 tahun ke atas itu akan banyak informasi yang bisa digali. Tapi 8 tahun ke bawah informasinya sangat minim sekali. Baik. Ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk kita contohkan sendiri bahwa memang tulisan tangan ini kan beragam, mungkin Mbak Deborah bisa memperlihatkan? Tapi ini tulisan tangan anak-anak usia 8 tahun ke atas. 8 tahun ke atas ya? Gitu ya. Nah, ini yang 8 dan 9 tahun ya. Mungkin bisa dilihat. Tapi mungkin sekilas ya. Oke, ini ada berbagai bentuk tulisan tangan dari beberapa orang ya. Nah, ini ada dilihat. Oke, kita lihat untuk tulisan tangan Erika ya, dan Shania 9 tahun. Ya. Nah, ini memang resultnya sendiri kalau kita bisa kaji, ini apa sih yang bisa kita lihat? Kalau maaf Mbak, kalau ini mungkin tidak terlalu ekstrim ya, mungkin ini yang ekstrim, sama-sama 10 tahun, tapi ini sangat ekstrim sekali ya. Oke. Kita lihat untuk anak usia yang sama 10 tahun, ini Kenny dan juga Josh. Nah,
bisa dilihat ya, ekstrim sekali. Yang satu Apa yang sangat tergambar dari kecil-kecil, sini? yang ini besar-besar. Tapi memang salah satunya yang bisa dideteksi dari tulisan tangan anak-anak adalah level agresivitasnya. Apakah ini anak introvert atau anak ini ekstrovert, kemudian bagaimana mengarahkannya. Tapi yang jelas mungkin kalau diperhatikan di tulisan tangan yang sebelah kiri, ini bahkan pemirsa juga bisa kalau dibaca judulnya ya, dia menulis my name is bla bla bla, I live in Jakarta, then I am dead. Ini sudah unsur agresivitasnya, bahkan kalau grafologi tidak melihat konten ya, melihat bagaimana grafis-grafis itu dibuat. Bentuk dan struktur tulisannya bentuk dan struktur tulisan. Tapi dari isinya sendiri pun mengkonfirmasi dari hasil analisa itu. Nah, di sini perlu digali lagi, mengapa si anak ini, apa yang membuat dia sebegitu agresifnya sehingga tanpa dia sadari, dia bahkan punya pikiran selintas untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini yang bisa dilakukan pencegahan sejak dini. Karena kan memang kebetulan backgroundnya kedua anak ini sekolah di lingkungan yang sama, kemudian apa ya istilahnya, orang tuanya sama-sama sibuk juga. Nah, bagaimana dari kedua orang tua yang sibuk itu ternyata reaksinya kan berbeda antara anak yang pertama dan anak yang kedua. Jadi itu yang bisa dilihat. Ya, ini bagaimana selanjutnya step apa yang mungkin akan dilakukan orang tua ketika melihat result seperti ini, hasil tulisannya dan juga pola-pola metode selanjutnya kita akan bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Jurnal Siang. Ya, pemirsa, kita masih melanjutkan dialog di siang ini. Orang tua adalah garda terdepan untuk bisa mengetahui minat dan juga bakat anak. Lalu, apa yang harus dilakukan orang tua terkait tadi kita sudah melihat tulisan tangan anak begitu ya, dari dikaji dari grafologi begitu. Lalu, bagaimana orang tua mungkin bisa menyikapi tadi ada anak yang mungkin agresif, yang memang terlihat tulisan tangan dan juga kontennya, Bu Lia? Balik lagi ya, mungkin jika anak memiliki hubungan yang cukup baik dengan orang tuanya, di mana komunikasi terbuka dan anak merasa nyaman untuk menceritakan apa yang terjadi padanya, itu membuahkan satu platform untuk anak lebih bisa mencurahkan apa yang ada di pikirannya, apa yang dirasakannya. Nah, memang balik lagi penting untuk orang tua melihat apa sih yang berubah. Kayaknya ada yang berubah pada anak saya, dan hal-hal itu kan terlihat jika kita mengobservasi dan sering bersama anak kita. Dan itu memang sangat penting. Ya, kita highlight ini ya, benang merahnya adalah kebersamaan. Sekarang ini kan orang tua banyak sekali sibuk, kesibukan, tidak punya banyak waktu dan kerap mempercayakan pendampingan juga ini kepada psikolog, mungkin Mbak juga yang pertama atau mungkin kepada psikolog dan beberapa lembaga terapan psikologis lainnya begitu ya, untuk bisa mengkaji bagaimana mengobservasi anak. Padahal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan karena mereka hanya pendamping begitu, Bu Lia. Ini bagaimana Ibu Lia melihatnya? Karena anak bersama orang tuanya porsinya sangat lebih banyak jika bersama dengan psikolog. Mungkin kalau bertemu kita seminggu sekali selama sejam. Tentunya apa yang bisa kita lakukan juga sangat sedikit, sangat minimal ya. Dan di sini juga orang tua mungkin saja masalah bisa saja terjadi karena mungkin hubungan yang kurang baik dengan orang tua. Tapi saya percaya bahwa orang tua itu merupakan bagian solusi dari masalah pada anak. Nah, artinya ini kita bisa melakukan tes uji bakat sendiri ya, bakat dan minat anak sendiri ini di rumah begitu, Bu Lia? Bukan tes uji bakat, tetapi lebih melihat sendiri ya? Melihat, anak saya nih ketertarikannya di mana. Anak saya, kalau misalnya anak saya suka nari, dari kecil sudah terlihat tuh. Kalau dengar musik udah langsung goyang-goyang. Dan makin besar ketertarikan itu makin terlihat lagi. Dan mungkin di sini kita bisa memfasilitasikannya. Kak, kayaknya kamu suka nari ya? Mau dilesin nggak? Ada loh les-les nari. Ya, baik. Ini kalau kita lihat Mbak Deborah, untuk eskalasi dari resultnya sendiri, ini akan kemana next stepnya atau mungkin pendampingan dari psikolog? Anda kalau membaca atau memberikan satu result pada orang tua seperti apa? Yang pasti saya berikan kondisi terkini anak ini seperti apa, dan satu yang digarisbawahi bahwa manusia bisa berubah, apalagi anak-anak. Jadi hasil result itu bukan cap harga mati ya, tapi hanya temporary, hanya saat itu juga. Nah, kemudian next stepnya seperti apa? Selalu saran saya, oke, memang berkonsultasi dengan psikolog itu pasti menjadi sebuah solusi yang lebih praktis, tapi yang paling penting adalah
menurut saya orang tua itu sendirilah yang harusnya dalam tanda kutip menjadi praktisi psikolog di rumahnya sendiri. Nah, sedangkan bagaimana dengan para orang-orang yang berprofesi sebagai psikolog, grafolog atau yang lain? Kami ini hanya istilahnya partner ya Bu ya. Kita ini partner orang tua. Tapi sebetulnya idealnya solusinya adalah orang tuanya sendiri yang harus menjadi psikolog di dalam rumah. Karena kan kalau kita istilahnya melihat generasi yang sehat. Sehat itu kan di lagu kebangsaan kita pun juga sudah disebutkan ya, sehatlah jiwanya, sehatlah badannya. Nah, sehat badan ya seperti biasa sudah banyak dilakukan ya. Nah, sekarang kesehatan jiwa bagaimana? Siapa yang memperhatikan itu? Nah, sedangkan seperti sama dengan Bu Lia juga gitu. Klien bertemu dengan saya juga paling 1 minggu 1 kali. Mau misalnya gitu ya, saya mau full book deh, mau full booknya juga pasti kalah gitu dengan waktu orang tua dan anak. Nah, ini kita akan mengaplikasikan bagaimana Anda membaca tulisan tangan dari beberapa anak yang mungkin kita akan hadirkan di studio. Ini sesaat lagi kami akan kembali pemirsa. Ya, pemirsa, di segmen ini kita sudah kedatangan tamu-tamu cilik yang nantinya akan dibaca tulisan tangannya dan untuk mengenali bakat dan minatnya. Ini sudah ada Gwen Odora, usianya 4,5 tahun, dan juga ini ada Airin Azakia Leika, ini Mbak Deborah, usianya 6 tahun. Mungkin ini sedang menulis beberapa tulisan, mungkin bisa kita analisa sekarang? Boleh, yang mungkin yang Gwen dulu ya. Ya. Bahwa sebetulnya kalau untuk analisa tulisan tangan itu idealnya usia 8 tahun ke atas, baru kita bisa menggali banyak informasi. Tapi kalau usia 8 tahun ke bawah, seperti ini usia 4,5 tahun, bisa, meskipun informasinya cukup terbatas. Tapi coba dari yang terbatas ini kita lihat, dan biasanya untuk menganalisa tulisan tangan anak-anak, pasti saya kombinasikan dengan doodles, coretan-coretan gambar-gambar imajinasi mereka yang mengkonfirmasi dari hasil analisa tersebut. Ya, mungkin ini ya. Ini ada bisa gambar dilihat juga. Tulisan tangannya dulu ya, bahwa ternyata dibandingkan dengan yang Leika, yang Gwen membuat tulisan tangannya satu ukurannya sangat besar-besar sekali, satu besar-besar, dan yang Leikanya lebih kecil, ya. Terus kemudian tulisan tangan besar itu menunjukkan salah satunya tulisan tangan orang yang pribadi yang ekstrovert, yang terbuka gitu ya. Dia menyukai bersosialisasi dengan orang sebetulnya. Dia suka menjadi pusat perhatian, dia suka dengan apresiasi. Kemudian saya lihat ternyata marginnya dari kiri ke kanan dia semakin menjauh. Nah, ini menunjukkan bagaimana semakin mengkonfirmasi bagaimana si anak ini memang sangat suka dengan hal-hal yang baru. Kemudian bagaimana dia ingin menjadi pusat perhatian. Dan ternyata pada waktu saya cek apa yang digambar oleh anak ini, si Gwen, satu dia gambar orangnya memang besar-besar ya. Terus yang kedua perhatikan ada gambar bintang di situ, star, shine like star. So dia suka, dia ada aspirasi di bawah sadarnya. Ini terbukti barusan, ini mencolek-colek saya ini Ibu Gwen, katanya mau menunjukkan ini tante tulisan tangan aku gitu. Nah, ini memang terlihat ya pribadinya ekstrovert tadi ya, tidak tertutup begitu, sangat terbuka dan open terhadap orang baru begitu ya. Nah, ini kita tanya dulu Gwen, cita-citanya apa sih kalau sudah besar nanti? Cita-citanya mau jadi apa? Gwen, dokter. Wow, cita-cita yang sangat mulia. Nih kalau ke Leika apa Leika? Cita-citanya guru. Waduh, ini ngelihat guru di sekolah kali ya. Jadi bisa menginspirasi begitu. Ke Gwen sendiri kalau ngelihat kenapa pengen jadi dokter? Emangnya sering ngelihat di rumah sakit gitu kalau dokter lagi periksa pasien gitu? Iya. Atau sering kemarin sempat mengunjungi dokter ya terakhir? Emang kenapa mau jadi dokter? Pengen aja. Pengen aja. Kalau Leika kenapa pengen jadi bu guru? Ngelihat ya kalau bu guru itu banyak pinternya, banyak taunya gitu atau gimana? Kalau lihat bu guru di sekolah?
Malu-malu nih. Nah, ini kita baca dulu nih kalau Leika seperti apa ini Mbak Deborah? Seperti yang kita lihat dan saya sampaikan tadi ya, bahwa anak-anak memang dibandingkan dengan orang dewasa, mereka punya keterbatasan untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi kalau saya kaitkan gitu ya, antara tulisan tangan Gwen, kemudian gambar yang dia gambar start dan cita-citanya menjadi dokter, mungkin kemarin dia ke dokter melihat bahwa oh ternyata dokter tuh menjadi solusi, ada efek wow di sini ya, ada wow efeknya menjadi dokter itu hebat gitu ya. Mari kita lihat yang Leika. Dibandingkan dengan Gwen, tulisan tangan Leika jauh lebih kecil. Nah, kebalikannya, kalau si Gwen marginnya dari kiri menjauh ke kanan, kalau Leika justru dia dia semakin mendekat ke kiri. Nah, kombinasi antara tulisan tangan yang ukurannya lebih kecil, kemudian dia marginnya mendekat ke kiri, itu menunjukkan tulisan tangan orang yang pribadi yang agak introvert, orang internal ya. Anak internal itu dia lebih thoughtful ya, lebih membutuhkan rasa secure, dan saya lihat di gambar-gambar yang dibuat oleh Leika selalu satu dia gambar rumah ini di sini ya. Di sini ini juga tulisan tangannya dua kali Leika betul ya, dua kali Leika menulis, dua-duanya selalu marginnya menarik ke kiri. Sama, ini sudah menjadi pola yang dia miliki tanpa disadari. Dan ternyata gambar yang digambar pun sama. Satu selalu menggambarkan rumah. Kemudian selain menggambarkan rumah, gambar bunga-bunga, dan di setiap bunga itu selalu ada akarnya, ada tanahnya, ada ground. Jadi bisa dilihatnya di sini. Ini kan selalu ada ground. Nah, ini menunjukkan bahwa Leika suka dengan rasa aman, rasa secure. Nah, beda ya, kalau Gwen dia suka yang eksplorasi, dia suka yang being the star, ada wow effect. Kalau si Leika justru malah dia butuh rasa secure dan mengapa menjadi guru. Nah, itu ketika dia nggak tahu. Nah, secara psikisnya sendiri ini kalau melihat pendampingan kita, mungkin kita bisa combine dari grafologi dan juga ke ilmu psikolog begitu. Bagaimana Bu Lia melihat ini? Nah, itu tadi kan pilihan-pilihannya ya, menjadi guru itu kan mungkin situasinya tidak harus banyak keluar. Terus mungkin itu seperti tadi banyak thoughtful. Jadi namanya hal-hal yang digambarkan mengekspresikan bahwa anak ini memang thoughtful dan mungkin mempunyai melihatnya itu lebih secara internal. Jadi walaupun introvert ini juga tidak menjadi ketakutan bagi orang tua bahwa anak ini memang masih bisa eksplorasi tapi melalui wadah yang lain, juga melalui dengan cara yang lain juga begitu ya Bu Lia? Ya, setiap anak itu unik dan setiap anak itu mempunyai special. Jadi mau introvert kah, mau extrovert, mereka itu unik individu. Ya, terakhir ini apa yang harus dilakukan para orang tua masing-masing menyikapi ini anak yang extrovert, ada yang introvert, ini bagaimana Bu Lia? Mengetahui, balik lagi ya, siapa anak kita. Dan dengan mengetahui anak kita itu banyak sekali yang bisa kita fasilitasikan dan lakukan. Intinya, jangan memaksa, tetapi memfasilitasikan dan mendukung. Baik, terima kasih Bu Lia. Ini Mbak Deborah, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita nampaknya. Terima kasih ya Gwen dan juga Leika. Semoga cita-citanya terwujud ya, dokter dan guru. Amin. Baik, demikian pemirsa dialog kita di siang ini. Rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut.